Halo adik-adik, apa kabar? Selamat bertemu kembali di media online ini bersama saya Bapak Albertus Joseph Davidus SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Semoga adik-adik sekalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun dilakukan secara online. Adik-adik, tema pembelajaran kita kali ini yaitu tentang isi dan struktur surat lamaran pekerjaan. Ada 3 aspek yang diharapkan setelah adik-adik mengikuti proses pembelajaran ini. Yang pertama itu aspek sikap religius dan sikap sosial. Yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Untuk aspek sikap religius, adik-adik diharapkan mampu bersyukur kepada Tuhan bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan sebuah anugerah. Dan aspek sosial, adik-adik diharapkan memiliki sikap proaktif dan interaktif dalam menyusun surat lamaran pekerjaan yang efektif. Sementara untuk aspek pengetahuan, yang pertama, adik-adik diharapkan mampu menentukan isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, adik-adik diharapkan mampu menentukan struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan untuk aspek keterampilan, adik-adik diharapkan mampu menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, adik-adik, itulah tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran kita hari ini. Di samping tujuan tersebut, tentu saja materi surat lamaran pekerjaan ini merupakan bekal awal bagi adik-adik yang ingin bekerja di perusahaan ketika lulus dari sekolah menengah atas nanti. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya mengajak adik-adik sekalian untuk lebih aktif dan serius dalam mengikuti pembelajaran ini. Materi yang kita pelajari mengenai tema ini adalah isi surat lamaran pekerjaan, sistematika penyusunan surat lamaran pekerjaan, dan lampiran yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Adik-adik, untuk mengukur pengetahuan awal adik-adik, saya mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan fungsi surat lamaran pekerjaan. Jawaban adik-adik dikirim ke halaman forum Google Classroom setelah KBM selesai. Oke adik-adik, selanjutnya saya meminta adik-adik untuk mencermati contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Ya, nanti kita sama-sama membaca ya. Labuan Bajo, 20 Juli 2021. Perihal lamaran kerja sebagai akunting. Lampiran 1 berkas. Yang terhormat Direktur CV Nasional Motor, Jalan Pasar Baru 22 Labuan Bajo. Dengan hormat, berdasarkan informasi pada iklan lowongan pekerjaan yang dimuat dalam harian Flores Post tanggal 18 Juli 2021 bahwa perusahaan Bapak Ibu membutuhkan akunting. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Mariana Delima SE, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Labuan Bajo 19 Maret 1992, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 12 Labuan Bajo. Mengajukan diri untuk mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sebagai akunting. Sebagai tambahan informasi, saya adalah lulusan S1 akuntansi, aktif berbahasa Inggris serta memiliki pengalaman kerja sebagai akunting selama 2 tahun. Untuk memenuhi persyaratan sekaligus sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama surat ini saya lampirkan beberapa dokumen. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Kedua, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 1 lembar. 3, fotokopi KTP 1 lembar. 4, fotokopi ijazah terakhir 1 lembar. 5, fotokopi sertifikat kursus bahasa Inggris 1 lembar. 6, surat pengalaman kerja 1 lembar. 7, pas foto berwarna ukuran 4x6 1 lembar. Demikian surat lamaran ini. Apabila dikehendaki, saya pun bersedia diwawancara atau dites sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di perusahaan Bapak Ibu. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya,
tanda tangan Mariana Delima SE. Oke, adik-adik, sekarang kita mencoba untuk mendefinisikan surat lamaran pekerjaan berdasarkan apa yang sudah kita baca tadi, ya. Saya rasa adik-adik sudah bisa membuat definisi terkait dengan surat lamaran yang sudah kita baca tadi. Sambil adik-adik menyusun ya kalimat definisi tentang surat lamaran pekerjaan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih surat lamaran pekerjaan ini, ya. Ya, kita lihat secara bersama-sama bahwa surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang isinya berupa permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan kepada suatu lembaga atau perusahaan. Ya, tadi di surat itu kita melihat bahwa ada seseorang yang mengajukan permohonan untuk bekerja di perusahaan sebagai tenaga akunting. Nah, berdasarkan itu dapat kita katakan bahwa surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang isinya berupa permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan kepada suatu lembaga atau perusahaan tertentu, ya. Selain itu dapat pula kita definisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian atau kemampuan atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi. Ya, adik-adik, ketika seseorang atau saya atau Anda sekalian memiliki kemampuan atau keahlian, tentu keahlian yang kita miliki itu bisa kita tawarkan, ya, dalam bentuk surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan yang memang membutuhkan keahlian dan kemampuan yang kita miliki. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran pekerjaan, ya. Jadi isi surat lamaran pekerjaan itu memuat 3 hal penting, adik-adik, ya. Yang pertama itu pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua, identitas pelamar yang meliputi nama atau nama lengkap, kemudian usia, alamat, dan tingkat pendidikan, ya. Kemudian yang ketiga itu kualifikasi pelamar, ya. Kualifikasi pelamar ini meliputi latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja, dan keahlian lain yang dimilikinya. Inilah yang harus kita perhatikan dalam isi surat lamaran pekerjaan. Upayakan adik-adik, jadi ketika kita memiliki kualifikasi ini, tentu kita wajib untuk mengisi dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, ini yang menjadi dasar pertimbangan dari pimpinan perusahaan untuk menerima kita sebagai karyawan, ya, di perusahaan tersebut. Selanjutnya, ya, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, ya, sampaikanlah hal-hal berikut ini secara persuasif, ya. Yang pertama, tunjukkan keyakinan diri. Yang kedua, sampaikanlah kemampuan dan keahlian yang dimiliki, ya. Yang ketiga, jelaskan kualifikasi diri, ya, sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan, ya. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan isi surat lamaran pekerjaan. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah dipahami? Oke, selanjutnya kita mencermati kembali struktur atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Saya akan menampilkan kembali contoh surat lamaran yang sudah Anda baca, ya, selama 2 menit. Saya berharap adik-adik sekalian mengamati isi dan struktur surat lamaran pekerjaan tersebut secara cermat. Oke, siap? Oke, saya minta adik-adik untuk membaca dan mencermati kembali isi dan struktur surat lamaran pekerjaan ini. Oke, sudah selesai, ya. Sekarang saya tutup. Nah, baru saja adik-adik mencermati contoh surat lamaran pekerjaan. Kegiatan selanjutnya adalah adik-adik mengidentifikasi serta menentukan isi dan struktur surat lamaran pekerjaan. Berikut ini saya akan tampilkan bagan atau format surat lamaran pekerjaan, lalu kita sama-sama menentukan struktur dan unsur-unsur isi surat. Oke adik-adik, sekarang saya akan tampilkan bagan atau format surat lamaran pekerjaan. Nanti kita sama-sama menentukan unsur-unsur dan struktur surat lamaran pekerjaan sesuai dengan format yang kita tampilkan. Oke, unsur yang pertama
Apa kira-kira menurut adik-adik? Ya, oke, ini adalah tempat dan tanggal surat ya. Nah, selanjutnya unsur yang kedua. Unsur yang kedua itu adalah hal atau perihal surat ya. Yang ketiga, oke, lampiran ya, lampiran surat. Yang keempat adalah alamat surat. Dan yang kelima itu adalah salam pembuka. Kemudian yang keenam itu isi ya, isi surat. Isi surat itu terdiri dari yang pertama ya, pembuka ya. Pembuka itu apa isinya ya? Atau memuat hal apa di paragraf pembuka ini? Oke, kita lihat paragraf pembuka ini memuat sumber informasi yang didapat ya. Dalam surat lamaran tadi ya, atau contoh dalam surat lamaran tadi, di situ dikatakan berdasarkan informasi yang saya baca pada iklan ya, tanggal berapa dan seterusnya yang menyatakan apa ya. Nah, itulah yang kita muat dalam bagian pembuka, yaitu berkaitan dengan sumber informasi yang didapat. Di situ harus dijelaskan adik-adik. Nah, yang kedua, di paragraf inti atau isi, nah, apa yang dimuat di sini? Nah, di sini yang dimuat adalah mencakup identitas pelamar ya, kemudian pekerjaan yang diinginkan, kemudian kualifikasi diri pelamar dan dokumen lampiran. Nah, di dalam surat hal-hal mulai dari identitas pelamar, pekerjaan yang diinginkan, kualifikasi diri dan dokumen itu kita tulis pada bagian inti atau isi ya, atau paragraf isi. Kemudian penutup ya. Apa yang kita sampaikan di bagian penutup? Oke, di bagian penutup ini adalah berisi harapan-harapan dan ucapan terima kasih ya. Tadi di contoh surat lamaran tentu Anda sudah melihat ya, seperti apa bentuk kalimat harapan-harapan dan ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya bagian ketujuh yaitu salam penutup. Kalau ada salam pembuka, tentu ada salam penutup ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 itu adalah tanda tangan ya, tanda tangan. Jadi di surat lamar pekerjaan harus dibubuhi tanda tangan dari si pelamar itu sendiri. Yang ke-9 adalah nama pelamar, nama terang ya, atau nama lengkap pelamar. Nah, adik-adik, inilah unsur-unsur isi dari surat lamaran pekerjaan atau struktur ya, struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, ketika nanti adik-adik diminta untuk menyusun surat lamaran pekerjaan, tentu adik-adik harus menyusun sesuai dengan struktur yang sudah ada ya. Adik-adik, kini saatnya saya meminta adik-adik untuk mengerjakan tugas di rumah. Tugas ini tentunya berkaitan dengan hal yang sudah kita pelajari tadi. Saya akan tayangkan sebuah contoh surat lamaran pekerjaan. Adik-adik harus membaca surat tersebut dengan cermat. Kemudian adik-adik menjawab beberapa pertanyaan yang nanti saya tayangkan terkait isi dan struktur surat lamaran tersebut. Ya, adik-adik siap ya? Saya tampilkan sebuah contoh surat lamaran pekerjaan. Mohon adik-adik untuk mencermati surat lamaran ini dengan baik. Contoh surat beserta pertanyaan-pertanyaan ini nanti saya kirim di kolom tugas Google Classroom. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, adik-adik bisa lihat di kolom tugas di aplikasi Google Classroom. Adik-adik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa menulis jawaban Anda di halaman forum pada Google Classroom terkait pertanyaan yang saya ajukan di awal pembelajaran tadi. Akhirnya, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan Anda.